Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dijabarkan, materinya akan seperti kita lihat ini ya. Pertumbuhan itu ada dua macam, nanti akan kita bahas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kemudian pertumbuhan itu dipengaruhi oleh ada faktor internal dan faktor eksternal. Itu pokok-pokok yang akan kita bahas pada materi kali ini. Mulai saja. Ini kalau diringkas ada dua nih ya nanti yang akan kita bahas, pengertian pertumbuhan dan perkembangan, dan yang satu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita fokus kali ini pada tumbuhan. Nah, pernahkah kamu mengamati seekor anak kucing di rumahmu? Anak kucing itu kan semula ukurannya kecil, lama-lama menjadi besar ya. Nah itu yang disebut sebagai tumbuh itu seperti itu. Jadi yang mulanya kecil menjadi ukurannya bertambah besar, itu berarti dia tumbuh. Jadi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tubuh, atau dalam hal ini adalah ukuran sel. Nah kalau kita yang melihatnya ukuran tubuh ya, kalau ukuran sel itu harus menggunakan alat mikroskop. Jadi yang tampak nyata ya ukuran tubuh atau ukuran badan. Nah kita lihat dulu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel. Nah, itu berarti itu tumbuh seperti itu. Jadi perubahan ukuran yang disebabkan karena perbanyakan atau pembesaran sel yang tidak dapat balik, jadi irreversible. Pertumbuhan itu irreversible, artinya tidak dapat balik lagi ke ukuran semula. Jadi kalau udah tambah besar maka dia tidak mengecil lagi. Bayi menjadi dewasa, tidak mungkin di remaja atau dewasa tadi kembali menjadi bayi lagi ya, dari sisi ukuran itu tidak bisa. Nah pertumbuhan itu dapat diukur dengan alat ukur ya, pertumbuhan itu dapat diukur dengan alat ukur, bisa alat ukur panjang atau alat ukur berat, atau bisa dihitung jumlahnya. Jadi kalau misalnya bayi diukur sekarang 5 kg, maka suatu ketika dia diukur bisa menjadi 10 kg, berarti dia itu mengalami pertumbuhan. Atau tingginya, atau dalam ini panjang ya, tinggi diukur 1 meter, nanti diukur lagi beberapa waktu kemudian bisa 1,5 meter, berarti dia mengalami pertumbuhan. Nah, itu alat ukur pertumbuhan seperti itu. Nah untuk mengukur laju pertumbuhan itu digunakan alat yang disebut dengan auxanometer atau busur tumbuh. Nah, untuk mengukur laju, kalau ini mengukur kecepatan tumbuh. Kalau yang tadi kan hanya mengukur bahwa dia itu tumbuh atau tidak, gitu kan. Itu. Kalau yang ini untuk mengukur laju atau kecepatan pertumbuhan itu seberapa, maka dia menggunakan alat auxanometer ini. Salah satunya ya, tentu ada beberapa alat yang lain, atau busur tumbuh. Strukturnya seperti ini alat tersebut ya. Jadi ada tumbuhan yang mau diukur, kemudian ini penyangga yang digunakan untuk
mengikat alatnya, busur tumbuhnya. Ini busur tumbuh, kenapa anak-anak ini menggunakan busur? Ini busur ya, busur yang derajatnya itu. Kemudian ini ada jarum penunjuk, ini ada kerean atau katrol, kemudian ini pemberat atau bandulnya ya. Kemudian ini benang. Jadi ujung tanaman itu diikat dengan benang, kemudian nanti ditarik ke kerean atau katrol, kemudian diberi pemberat berupa bandulan seperti ini. Nah, kemudian katrolnya atau kerekannya nanti dihubungkan dengan penunjuk, jarum penunjuk derajat pada busurnya ini. Ketika tanaman ini tumbuh, maka ini ada bandulnya ya, maka kerekannya akan berputar. Kemudian jarumnya ini juga akan ikut bergerak ke atas. Nah, nanti kita akan bisa ukur dalam waktu 1 minggu itu berapa selisih di awal dengan di akhir minggu gerakan jarumnya ini. Nah itu maka kita bisa menentukan seberapa cepat tanaman ini tumbuh. Misalnya aja ini ada 5 cm, berarti kecepatannya tanaman ini tumbuh 5 cm per minggu. Nanti kalau 2 minggu berarti tumbuh 10 cm. Nah tentu tidak akan sama ya, akan sama seperti itu. Terus nanti kalau misalnya 4 minggu berarti 5 kali 4 dengan tidak, karena pertumbuhan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kita bisa menghitung lajunya untuk waktu misalnya 1 bulan berapa, lajunya 2 bulan berapa, itu bisa diketahui dari alat ini. Itu namanya auxanometer. Nah ini ada gambar-gambar pertumbuhan itu seperti ini, dari yang telur sampai menjadi kupu-kupu. Ini berarti kan tumbuh dengan melalui beberapa tahap seperti ini. Ini bayi dari embrio sampai ke yang sudah agak besar ukurannya ya. Ini beberapa minggu. Ini 9 minggu, 12 minggu, 16 minggu sampai ke 38 minggu saat bayi siap untuk lahir. Atau yang katak ya, dari telur sampai menjadi katak dewasa, ini namanya tumbuh. Nah ini pertumbuhan ya, dengan melalui beberapa tahap. Kemudian pengertian perkembangan, kalau tadi pertumbuhan ini perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan yaitu diferensiasi sel atau jaringan yang dilakukan oleh tumbuhan agar tumbuhan itu mencapai tingkat kedewasaan. Jadi kalau berkembang itu lebih fokusnya adalah ke fungsi ya, fungsi jaringan atau organ. Kalau dia sudah berfungsi, maka dia sudah berkembang. Kalau tumbuh itu lebih cenderung fokusnya ke perbanyakan sel ya, perbanyakan jaringan, ke ukuran. Kalau perkembangan itu lebih ke fungsi. Lebih ke fungsi. Kalau dia sudah berfungsi, maka berarti dia sudah berkembang. Misalnya katak tadi ya. Katak tadi yang tadinya tidak punya kaki, kemudian jaringan selnya tumbuh, berkembang, akhirnya muncul kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Berarti dia mengalami perkembangan. Sekaligus tentunya pertumbuhan. Jadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan. Dia tumbuh juga dia berkembang. Nah, perkembangan ini bersifat kualitatif. Jadi tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Beda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan bisa diukur. Tumbuhnya berapa senti ya, atau berapa kilo pertumbuhannya. Tapi kalau perkembangan itu tidak bisa. Misalnya perkembangan tadi ya, kata yang tadinya tidak punya kaki kemudian tumbuh menjadi kaki, itu tidak bisa diukur itu. Kalau yang diukur itu pertumbuhannya bisa, jadi kakinya muncul 1 cm jadi 2 cm, itu pertumbuhan. Sebenarnya perkembangan sendiri tidak bisa diukur. Nah, dia bisa kualitatif. Jadi berkembang baik atau tidak baik, atau sudah berkembang atau belum berkembang. Itu.
Sekali lagi, yang namanya perkembangan itu ya, sama pertumbuhan itu seiring sejalan. Dia tumbuh, dia juga berkembang. Nah, akhirnya ya, yang namanya tumbuhan atau hewan itu dikatakan dewasa apabila dia siap untuk melakukan pembuahan. Itu berarti sudah dewasa. Kalau tumbuhan dia sudah berbunga, kalau hewan ya dia menghasilkan sel telur atau sperma, itu berarti dia sudah dewasa. Fungsi-fungsi tubuhnya sudah aktif semua. Sudah aktif semua, itu berarti dia sudah dewasa. Nah, ini contoh proses pendewasaan dari balita sampai manula, ini beberapa contoh saja. Proses telur menjadi dewasa itu juga proses tumbuh dan berkembang. Juga keluarnya akar dari biji saat berkembang. Ini yang tadi. Perbedaan tadi sudah saya singgung, yang namanya pertumbuhan itu dapat diukur karena sifatnya kuantitatif, sedangkan perkembangan itu kualitatif. Kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lebih fokus ke tumbuhan ya. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan itu diawali dengan proses yang namanya perkecambahan. Jadi awalnya kan dari biji, kemudian dia tumbuh, diawali dengan perkecambahan ini. Nah, perkecambahan adalah proses atau peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman yang baru. Jadi seperti ini namanya perkecambahan. Tadi yang munculnya embrio, ini embrio dari di dalam biji, itu namanya perkecambahan. Perkecambahan itu ditandai dengan munculnya plumula dan radikula. Jadi kalau sudah muncul plumula dan radikula berarti dia mengalami perkecambahan. Plumula itu apa? Plumula itu ujung embrio bagian atas yang kelak akan bertumbuh dan berkembang menjadi batang. Sedangkan radikula itu ujung embrio bagian bawah yang kelak akan menjadi akar. Ini radik itu kan akar nih. Tuh. Jadi plumula dan radikula itu akan menandai biji sudah berkecambah. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya atau keping biji, perkecambahan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epi itu atas ya, hipo itu bawah. Nah, apa itu perkecambahan epigeal dan hipogeal? Epigeal itu kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan yang hipogeal itu kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Sedangkan plumulanya atau calon batangnya ini ya, itu keluar ke permukaan tanah. Itu. Jadi plumulanya itu yang keluar ke permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap di bawah permukaan tanah. Ini gambarannya, yang kiri ini epigeal, ini kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah, sedangkan yang B ini hipogeal, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Untuk epigeal itu kotiledon itu terangkat ke atas permukaan tanah. Ini tadinya di bawah ya, ini terangkat ke atas karena pemanjangan hipokotil. Hipokotil itu bagian yang berada di bawah kotiledon, maka namanya hipokotil. Sedangkan atasnya itu epikotil. Nah, ini epikotil ini. Itu. Ini yang plumula ya, ini plumula. Yang ini yang radikula tadi, yang hipokotil ini sambungan dari radikula ini. Itu yang epigeal. Beda dengan hipogeal. Yang hipogeal itu
Hipokotilnya tidak memanjang, jadi tidak mengangkat kotilodon ke atas permukaan tanah. Yang ke atas permukaan tanah, tumbuh ke atas permukaan tanah adalah yang epikotil, yang ini. Nah, ini epikotil, tumbuh ke atas. Nah, bedanya seperti itu. Jadi yang tumbuh ini epikotilnya. Hipokotilnya ya tetap di bawah sini, bersama kotilodon ini. Itu perbedaan antara tipe perkecambahan epigial dan hipogial. Nah, perkecambahan epigial itu biasa dialami oleh tumbuhan dikotil, sedangkan yang perkecambahan hipogial dialami oleh tumbuhan monokotil. Kita lanjutkan ke macam-macam pertumbuhan. Pada tumbuhan. Yang pertama ini pertumbuhan primer. Primer itu berarti pertama kali ya. Berarti ini yang tumbuh pertama kali ini, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu terjadi pada jaringan meristem. Nah, pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal atau meristem pucuk yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Jadi pertumbuhan primer itu terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berarti pertumbuhan yang kedua ya, yang kedua karena ini sekunder ya. Setelah primer maka ada pertumbuhan yang sekunder. Ini terdapat pada atau terjadi pada jaringan kambium. Ini berfungsi untuk pembesaran organ. Nah, karena ini kambium, pada jaringan kambium, maka pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, karena tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa tumbuhan-tumbuhan monokotil itu tidak ada yang tumbuh membesar tapi hanya terbatas. Misalnya kelapa itu besarnya ya hanya segitu aja, pinang gitu ya, dan lainnya yang monokotil itu tidak bisa tumbuh membesar. Beda dengan tumbuhan dikotil, karena dia memiliki kambium maka organ-organnya itu membesar ya, misalnya mangga, rambutan dan lain-lainnya itu besarnya bisa cukup besar sesuai dengan umurnya karena dia memiliki kambium. Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan ujung batang. Yang tadi ya, meristem apikal itu. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu pembelahan sel kambium yang arahnya nanti ke samping atau membesar. Ini kita lihat pertumbuhan primer posisinya ini ujung akar, yang ini ujung batang. Jadi meristem apikalnya itu di ujung sini atau di sini. Ini meristem apikal. Ini. Jadi akar itu akan memanjang, kemudian juga untuk batang itu akan memanjang. Ini yang sekunder, yang kambium tadi. Kita lihat, kita cari dulu kambiumnya yang mana. Ini kambium nih ya, ini kambium. Ini pada akar, sedangkan pada batang ini. Nah, protoderm kambium itu yang ini. Nah, ini. Ini kambium. Kalau kita perbesar yang ini. Nah, ini lapisan kambium. Atau yang ini kambium juga nih. Nah, ini kambium. Ini kambium, yang ini kambium. Yang kambium, jaringan kambium ini ke arah luar, dia akan membentuk fluem, ke arah dalam akan membentuk xilem. Nah, ini di sini ada fluem primer, berarti dia fluem yang terbentuk pertama kali. Sementara yang xilem primer berarti dia xilem yang terbentuk pertama kali. Berarti ini jaringannya masih muda. Semakin lama umurnya, maka akan terbentuk fluem dan xilem sekunder. Lanjut nanti ada xilem, fluem tersier dan seterusnya. Seperti ini. Yang di bawah ini sudah muncul fluem
sekunder, ini ke arah luar ya dari kambium ini, dan silim sekunder yang ini. Jadi sekali lagi jaringan kambium ini itu ke arah luar membentuk fluem, ke arah dalam membentuk silim. Ini kan luar nih, karena ini epidermis sebelah sini. Jadi maka jaringan kambium itu mengadakan pertumbuhan sekunder, tumbuhnya ke samping sehingga menyebabkan batang menjadi besar ukurannya. Berikutnya kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan satunya nanti faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari individu. Ini ada faktor hereditas yang berupa gen. Berupa gen. Kalau gen ini berarti ya dari dalam individu itu ya, tidak bisa dipengaruhi oleh faktor luar. Ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Itu gen. Itu berarti faktor internal. Itu tidak bisa diapa-apakan karena memang ini keturunan dari induknya. Ya, sudah seperti itu. Faktor yang kedua adalah hormon. Jadi setelah faktor yang pertama tadi gen, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kedua adalah hormon. Pada tahun 1928, Frits Warmolt-Ween, seorang ahli biologi dari Belanda, ini menjadi orang pertama yang menemukan hormon pertumbuhan pada tanaman. Jadi ternyata hormon itu tidak hanya dimiliki oleh hewan atau manusia ya, yang sering kita ketahui, ternyata tumbuhan juga memiliki hormon. Ween menemukan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal berupa hormon yang kemudian disebut sebagai fitohormon. Fito itu kan tumbuhan, hormon tadi ya. Jadi maka namanya nanti menjadi fitohormon, hormon pada tumbuhan. Nah, hormon-hormon tersebut itu dapat memicu pertumbuhan, tetapi juga dapat berefek menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi tidak semua jenis hormon memicu pertumbuhan, tetapi juga ada yang menghambat. Tentu menghambat ini dalam sisi yang positif ya, karena memang kan tidak mungkin namanya tumbuh itu tak terkendali. Tapi masih ada penghambatan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tubuh tumbuhan itu sendiri dan sebagainya. Dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan atau sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga untuk mengaktifasi enzim. Jadi di masa pertumbuhan, hormon-hormon tersebut itu dapat mempengaruhi sel-sel untuk membelah. Seandainya hormonnya ini kurang, maka sel-sel juga nanti aktivitas membelahnya akan berkurang. Juga mengaktifasi enzim untuk bermetabolisme ya. Di sel tumbuhan juga ada metabolisme, kaitannya nanti dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hormon itu fungsinya untuk mengaktifasi enzim. Karena tanpa enzim, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa ya, metabolisme itu tidak akan berlangsung. Seperti itu. Baik, itu materi pertumbuhan dan perkembangan ini bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama telah kita bahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas khusus tentang hormon ini. Ada bermacam-macam hormon tumbuhan,
yang masing-masing punya peran tersendiri ya. Nanti ada di video saya yang lain. Faktor pertumbuhan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama kita lihat air dan mineral. Defisiensi atau kekurangan salah satu unsur atau lebih itu akan dapat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan pertumbuhan tidak normal. Jadi unsur hara itu harus sebisa mungkin yang lengkap ya, yang lengkap. Kekurangan magnesium dan kalsium menyebabkan tanaman mengalami klorosis atau daunnya berwarna pucat. Klorosis itu tidak terbentuknya klorofil karena memang kalsium dan magnesium itu penting untuk pembentukan klorofil ya. Nah, kalau klorofil tidak ada, tumbuhan itu ya tentu pertumbuhan yang tidak maksimal. Sedangkan air itu dibutuhkan untuk fotosintesis. Kita tahu ya, fotosintesis itu memerlukan air dan CO2. Kemudian juga dibutuhkan untuk tekanan turgor sel, mempertahankan suhu tubuh tumbuhan, untuk transportasi, dan medium atau media reaksi enzimatis. Faktor yang berikutnya adalah kelembaban, faktor kelembaban ya. Nah, kelembaban ini mengaruhi laju transpirasi atau penguapan. Jika kelembaban udah rendah, maka penguapan akan meningkat. Penguapan dari tubuh tumbuhan itu ya. Sehingga kalau transpirasi tinggi, tumbuhan itu cenderung memerlukan air lebih banyak. Nah, jadi faktor kelembaban ini juga ada kaitannya dengan kebutuhan air. Kalau transpirasinya tinggi berarti air memerlukan air yang lebih banyak. Kalau transpirasi rendah, maka kebutuhan air juga lebih sedikit. Kemudian faktor yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu ini merupakan faktor lingkungan yang penting bagi tumbuhan karena berhubungan dengan kemampuan melakukan fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Itu tadi berpengaruh juga. Suhu tinggi, transpirasinya juga tinggi. Suhu tertentu itu nanti akan mengaruhi fotosintesis ya, kaitannya dengan enzim-enzim itu perlu suhu yang tertentu. Faktor yang berikutnya adalah cahaya. Nah, cahaya, kualitas atau intensitas dan namanya radiasi cahaya yang mulai tumbuhan itu punya pengaruh yang besar terhadap proses fisiologi tumbuhan. Jadi akan berpengaruh misalnya pada pembentukan klorofil, berpengaruh terhadap fotosintesis ya, karena fotosintesis itu perlu cahaya. Kalau kualitas dan intensitasnya kurang berarti fotosintesisnya akan terganggu. Kemudian fototropisme dan fotoperiodisme kaitannya ya cahaya itu. Ini ada foto-fotonya berarti kaitannya ke situ. Apa itu fototropisme? Percobaan N. Kolodny dan Fritz Wen menerangkan bahwa pada ujung koleoptil tanaman, ini pada perkecambahan ya, pemanjangan sel akan lebih cepat terjadi di sisi teduh daripada di sisi yang terkena cahaya. Jadi kaitannya dengan auksin ya. Cahaya itu akan mengaruhi konsentrasi auksin. Daerah yang terkena sinar matahari di bagian tubuh tumbuhan itu ya, maka kadar auksinnya akan mengecil dibandingkan dengan daerah yang tidak terkena sinar matahari.
Nah, kalau ini terjadi, maka koleoptil itu akan membelok ke arah datangnya cahaya. Itu jadi tidak hanya di koleoptil, tetapi di daerah-daerah meristem itu kalau terkena sinar matahari maka auksinya akan berkurang, pertumbuhannya akan menyebabkan berbelok ke arah datangnya sinar matahari. Nah, prosesnya ini nanti akan dijelaskan di materi hormon-hormon tumbuhan yang ada di video yang lain. Kemudian fotoperiodisme ini merupakan interval penyinaran sehari-hari terhadap tumbuhan mempengaruhi proses pembungaan. Jadi fotoperiodisme, periode cahaya ya. Jadi di permukaan bumi kita ini itu dan di waktu satu dengan waktu yang lain, maka interval penyinaran sinar matahari itu akan berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek ya, ada yang panjang, ada yang pendek, dan satu daerah dengan yang lain akan berbeda-beda, dari satu waktu ke waktu yang lain akan berbeda-beda. Nah, fotoperiodisme ini dipengaruhi oleh fitokrom atau pigmen penyerap cahaya. Jadi ada pigmen selain klorofil ya, itu yang berfungsi untuk menyerap cahaya. Oke, nah berdasarkan lama penyinaran, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4 macam lama penyinaran dalam siang hari ini. Yang pertama adalah tumbuhan hari pendek, tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Berarti hari pendek. Jadi karena sehari itu 24 jam, maka perhitungannya adalah 12 jam sehari, 12 jam semalam. Tapi tentunya tidak seperti itu. Terkadang siang lebih lama, terkadang malamnya yang lebih lama. Nah, ini untuk yang tumbuhan hari pendek itu terkena sinar matahari siangnya kurang dari 12 jam sehari. Dia akan memicu pembungaan. Misalnya apa? Contohnya adalah misalnya tumbuhan krisan, jagung, kedelai, anggrek, dan bunga matahari. Yang kedua, tumbuhan hari panjang. Ini pembungaan yang dipicu oleh penyinaran siang hari itu lebih dari 12 jam. Antara 14 sampai 16 jam sehari. Ini kalau daerah tropis kan segini ya. Kalau daerah subtropis nanti siang malamnya jauh lebih ekstrim lagi perbedaannya. Contoh tumbuhan hari panjang misalnya kembang sepatu, bit gula, selada, dan tembakau. Tumbuhan hari sedang, tumbuhan yang berbunga jika terkena sinar matahari kira-kira 12 jam sehari. Ini yang di tengah-tengah ya, kurang lebih sedikit 12 jam sehari, maka akan memicu pembungaan. Misalnya kacang dan tebu. Yang keempat adalah tanaman hari netral. Ini tanaman yang pembunganya tidak peka terhadap faktor cahaya atau fotoperiodisme tadi, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor usia dari tanaman tersebut. Jadi kalau sudah mencapai usia tertentu, tumbuhan tersebut akan berbunga. Berapapun panjang atau lama penyinaran. Contohnya misalnya tomat, itu termasuk kategori tanaman hari netral. Nah, itulah beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi kita sudah mempelajari ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang
berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.